Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pulau Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual tentang modul coaching. Pada kali ini perkenankan saya Irawan Kasiaraja SPD dari SD Negeri Inosota selaku observer, dan Pak. baiklah saya akan memperkenalkan teman-teman saya ya, disilakan Pak. Oke, nama saya Paul Simon Jeffrey Rompas. Saya dari SMP Negeri Dayo dan saya di sini bertindak sebagai coach. Ya, kemudian Pak. Oke, baik. Nama saya Salihuddin. Saya berasal dari SMP Negeri Sinombayuga. Sekarang mengampu mata pelajaran IPA terpadu dan bersama-sama dengan kedua rekan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belaang Mongondo Selatan, dan hari ini bertindak sebagai coach. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Jadi sekian perkenalannya. Kemudian kita akan pindah ke proses coaching, namun sebelum coaching dilakukan ada beberapa hal yang mungkin akan saya diskusikan dengan coach. Ya, bagaimana Pak? Apa bisa kita mulai? Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching pada kali ini, saya meminta Bapak untuk mari sama-sama kita mendiskusikan langkah-langkah model Tirta. Jadi di sini ada rubrik penilaian, ada 3 kompetensi sebentar yang harus dipenuhi. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang terakhir memberdayakan coaching. Nah, di antara ketiga ini ada indikator yang harus dicapai. Nah, seperti yang Bapak lihat ini ada kategori rubrik penilaian mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Ya, Pak. Kira-kira setelah melihat ini ada pertanyaan dari Pak Coach? Ada Pak. Ini angka 1, 2, 3, 4, berarti poin 4 itu poin yang tertinggi ya Pak? Iya. Jadi Oh, ya. di poin 4 ini ada indikator seperti yang untuk mendengarkan aktif itu bebas dari asumsi. Oh ya, oke Pak. Ya, jadi dengan kita diskusi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan coach kembangkan? Oke Pak, di sini kan ada 3 Pak ya. Iya. Yang pertama itu tadi yang kita baca tadi, yang Bapak baca tadi ya Pak ya, Iya. mendengar aktif, kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan Memberdayakan coach. Ya. memberdayakan coach. Oh, iya, jadi di antara ketiga ini kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Coach observasi? Oke, dari ketiga kompetensi ini Pak, sebenarnya ketiga ini penting juga ya Pak ya. Iya. Tapi untuk sementara ini saya masih mengambil satu kompetensi memberdayakan coach kayaknya Pak. Oh, ya, jadi memberdayakan coach. Yang memberdayakan Ya. coach karena mungkin ada hubungan dengan coaching sebentar Pak. Oh ya, jadi yang lebih spesifik lagi ingin diobservasi itu memberdayakan coach. Kira-kira indikatornya apa? Ya, indikatornya Pak di situ agar coach yang sebentar ini Pak, dia bisa membuat rencana, mendorong ide dari coach tersebut, dan mungkin ada lain lagi ya Pak, nanti mungkin berkembang sebentar ya Pak ya. Oh iya, jadi indikatornya coach ini bisa membuat rencana aksi ya. Rencana aksi juga ya. Iya. Jadi sampai di situ dulu pertanyaan saya. Nanti sebentar setelah proses coaching dilakukan kita akan lanjut lagi ya, Pak. Iya Pak. Oke. Jadi sekarang saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching. Oke, siap Pak.
Oke Pak Saleh, Oke, siap Pak. kita bisa melakukan coaching Pak. Bisa Pak, silakan Pak dimulai. Oke Pak. Bagaimana keadaan? Ya, alhamdulillah Pak. Baik Pak ya. Baik Pak, sehat bugar. Habis makan tadi Pak juga. Oh Jadi iya. ya stamina terkumpul dengan baik Pak. Oh iya Bu. Ah. Jadi baik-baik Pak ya Ya, alhamdulillah kondisinya baik, ya. Pak. Oke, semoga kita ke depan juga tetap sehat Pak ya. Oh ya Pak, kan beberapa hari lalu itu Pak kan kita kan ketemu di MGMP ya Pak ya. Ya, betul Pak. Itu saat itu Bapak kan sempat mau mengatakan sesuatu, tapi karena durasi waktu kita dan kesibukan kita banyak sehingga menyita waktu juga ya Pak ya. Bapak tidak sempat mengutarakan ya Pak ya. Iya Pak. Ada yang mau Bapak utarakan mungkin momen ini Pak yang sekarang kita ketemu. Kalau waktu lalu kita mungkin tersita waktu karena kesibukan, nah sekarang mungkin momen sekarang Pak ya. Baik Pak. Jadi kemarin itu sempat kita ketemu di MGMP. Saya sempat bicara dengan Bapak kan. Betul Cuma Pak. waktu kita terbatas Pak waktu itu. Kita juga harus memulai penyusunan soal waktu itu Pak ya. Iya kegiatan ya Iya, memang. kegiatan penyusunan soal. Sehingga waktu kita memang sedikit Pak. Tersita ya, Waktu- iya, tersita. Pak. Nah, hari itu sebenarnya saya ingin cerita ke Bapak tentang Mm-mm. situasi yang sebenarnya saya hadapi Pak. Jadi baru-baru ini kan sekolah saya itu Pak melalui refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar Pak. Di situ ada refleksi tentang pembelajaran, penerapan, implementasi kurikulum Merdeka Pak. Oh, implementasi kurikulum. Iya, Oh Pak. iya, oh iya. Implementasi kurikulum Merdeka. Dari situ saya melihat kemudian sekolah kami itu sebelumnya adalah mandiri belajar Pak. Oh, mandiri belajar. Iya. Oh, iya, Setelah direfleksikan kembali sudah berubah kemudian menjadi mandiri berubah Pak. Nah, Oh, kemarin gitu kepala ya. sekolah sempat sampaikan ke Mm-mm. saya Pak, Iya. Pak Saleh nanti kalau boleh bisa susun roadmapnya seperti Mm-mm. apa ke depan nanti kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini yang masuk IKM mandiri berubah. Pak. Berubah. Oh iya. Tapi di kepala saya muncul kebingungan Pak dari situ awalnya. Saya harus gimana Hmm. Pak? Oh. Iya Pak. Makanya itu yang mau saya ceritakan ke Bapak. Oh iya Pak. Kira-kira Pak, harapan kita dalam percakapan nanti sebentar Pak, apa yang diharapkan dari Pak Saleh ini? Harapan saya tentunya Pak dari percakapan kita sebentar, Mm-mm. saya memiliki harapan untuk bagaimana kemudian saya mampu menemukan solusi Pak atas kebingungan yang saya hadapi sekarang atau permasalahan mengenai langkah-langkah apa yang saya harus mulai dari mana ini Pak melakukan mandiri berubah ini. Kan sebelumnya mandiri belajar, Mm-mm. sekarang berubah jadi mandiri berubah. Nah itu menimbulkan juga kebingungan. Saya harus mulai dari bagian apa dulu Pak untuk menerapkan kurikulum ini. Oh, jadi yang bikin Bapak galau itu karena mau beralih ya Pak ya, kurikulum Merdeka Belajar mau ke Merdeka Berubah. Iya Pak, betul sekali. Oh, kalau begitu Pak, bisa nggak Pak ceritakan secara detail Pak permasalahan ini sebenarnya Pak? Jadi gini Pak, sebelumnya kan sekolah kami itu kan mandiri berbagi, mandiri belajar. Pak, ya. Belajar. Jadi tentu kami dalam kesehariannya Pak, pembelajaran di sekolah itu masih menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka, tetapi masih menggunakan kurikulum 2013. Oh iya, betul. Dan di mandiri berubah ini tentu banyak hal yang berbeda. Seperti saya mungkin sedikit dapat gambaran Pak, bahwasanya di sini sudah full menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 Pak. Seperti itu Pak. Iya. Dan yang bingungkan saya itu Pak, saya harus mulainya dari mana ini Pak mandiri berubah ini. Harapan sepenuhnya ya Pak ya. Iya, langkah-langkah. Karena kalau kurikulum Merdeka mandiri belajar itu masih terkait dengan kurikulum yang lama ya Pak ya, K13 ya. Iya, betul. Sedangkan Pak, kalau mau pergi ke kurikulum yang berubah itu mandiri berubah, pasti fokusnya sudah lebih besar lagi ya Pak ya. iya, betul Pak. Oh begitu ya. Iya. Oh oke Pak. Kira-kira Pak dari cerita yang Bapak utarakan tadi ini
untuk posisi kesiapannya Pak ini, sekolah Bapak ini ada di posisi level kalau angka 1 sampai 10 itu Pak, itu ada di level mana ini Pak? Kalau Grade-nya itu Pak. baik Pak, kalau menurut saya Pak, sekolah saya mungkin dalam situasi masih di 5 Pak. Oh, masih angka 5 ya? Ya, itu asumsi Oh. awal saya Pak ya, masih di 5. Hmm. Kira-kira yang pada posisi level ini yang grade ini Pak, posisinya itu bagaimana Pak? Mungkin yang kesiapannya itu bagaimana sebenarnya yang pada posisi 5 ini Pak? Menurut saya Pak ya, dalam posisi 5 ini sebenarnya kita sudah menggunakan prinsip kurikulum Ya. merdeka, tetapi kita masih kebingungan dalam menerapkan kurikulum merdeka Pak secara utuh. Ya. Ya, sebelumnya kan tetap kurikulum 2013. Nah, sekarang sudah menuju ke kurikulum merdeka. Nah, itu dari segi itu sih Pak yang menjadi indikatornya. Mengapa saya Ya. katakan dia ada 5? Karena minimal kami punya sudah ada dasar Pak di mandiri Iya, belajar. Oh ya, pasti tadi sudah ada indikator tadi ya Pak ya, Iya, betul yang Pak. pada grade 5 ini. Iya, Pak. Nah, dari percakapan ini Pak, kira-kira apakah ke depan ada motivasi untuk menaikkan levelnya Pak atau grade-nya Pak dari Ya. level 5 ini? Ada Pak mungkin. Saya akan mencoba. Kira-kira ke level berapa itu Pak? Kalau menurut saya Pak, mudah-mudahan dari percakapan kita ini dapat mengambil sebuah saya dapat menemukan sebuah solusi sehingga kemudian kita bisa sampai di 8 Pak atau 9 bahkan Pak. Oh, di grade 8 atau 9 ya Pak ya, berkisaran situlah. Iya Pak, karena kalau 10 mungkin agak berat bagi saya Pak, karena Baru awal ya Pak ya. Baru awal, Pak, betul betul. sekali Pak, baru awal. Iya, Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, kalau andai kan sekarang sudah pada grade yang ke-8, indikator apa yang Bapak mau pakai di situ Pak? Karena otomatis Pak ya, kalau levelnya atau grade-nya di 5 mau ke 8, pasti indikatornya pasti akan berbeda mungkin Pak. Atau ada tapi ada tambahan indikator. Nah, yang pada grade 8 ini Pak, indikator apa yang akan Bapak gunakan Pak? Menurut saya di 8 itu Pak, berarti sekolah kan sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan cukup baik Pak ya. Iya, betul Pak. Berarti paling tidak Pak, sekolah kami itu sudah dari segi pembelajarannya itu sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka. Kemudian dari segi kegiatan-kegiatannya itu Pak juga sudah menunjang kegiatan-kegiatan yang termuat dalam kurikulum merdeka Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, kira-kira cara langkahnya itu Pak, dalam indikator itu dia mau fokus ke mana ini Pak? Kan ini kan sudah masuk pada level 8. Otomatis kan Pak, pasti mungkin ada sasaran utama itu yang apakah mungkin berpihak pada murid atau kemana? Iya Pak. Pasti ke murid Pak ya? Iya, jelas ke murid Pak. Oh ya. Menurut hemat saya mungkin saya mulai dari ini kali Pak ya, dari asesmen mungkin Pak ya. Oh, asesmen. Iya Pak, asesmen saya akan coba mulai dari asesmen non diagnostik Pak mungkin ya. Oh, yang pertama Pak ya, yang akan Iya, dilakukan Pak. ya. Nah, kira-kira Pak, setelah melakukan diagnostik, Iya. apakah masih ada lagi yang Bapak mau rencanakan langkah-langkah selanjutnya Pak? Menurut saya mungkin di ini Pak ya, di karena kan kami belum menggunakan kurikulum 2000 kurikulum merdeka seutuhnya Pak ya. Jadi mungkin kami akan lebih mengarah ke mengidentifikasi mungkin proyek-proyek kali Pak ya. Oh, project ya. Proyek, karena saya dengar-dengar kurikulum merdeka itu identik dengan proyek-proyek Iya. P5 Pak ya. Iya, betul sekali Pak, memang betul. Oke, itu mungkin itu dua Pak. Itu dua yang paling utama ya Pak. Ya, Iya. berarti cara-cara atau langkah-langkah yang Bapak akan ambil itu berarti yang pertama melakukan asesmen dulu ya Pak ya. Iya Pak. Asesmen diagnostik tadi ya Pak bilang ya. Yang sedangkan kedua akan mengarah ke proyek-proyek ya Pak. Gitu Iya ya. Pak, baik. Nah, ini Pak kalau kira-kira Pak dalam asesmen diagnosis ini Pak, kan itu kan awal Pak ya. Iya Yang Pak. seperti yang Bapak katakan tadi. Nah Pak, ini kira-kira Bapak akan menggunakan instrumen apa Pak di situ Pak? Adakah instrumen yang mau dipakai kira-kira? Iya Pak. Atau tidak menggunakan instrumen Pak? Mungkin langkah awal saya sebaiknya mungkin menggunakan instrumen Pak ya. Oh Pak, mau menggunakan. Oh iya. Iya, untuk Terus? saya gunakan, kemudian itu bisa saya terapkan di ini kan sedikit lagi tahun ajaran baru Pak ya. Iya betul. 2023 2024. Hmm. Mungkin sekitar 2 bulan lagi Pak.
menurut saya ini sedikit waktunya mungkin dibilang masih jauh, tapi menurut saya ini sudah mepet juga waktunya Pak Oh untuk ya. melaksanakan itu. Menurut saya penting Pak membuat instrumen itu Pak. Oh, penting. Oke Pak, tadi yang pertama dari asesmen, baru proyek. Dari kedua ini berarti yang Bapak akan lakukan hal yang pertama itu apa Pak? Eh, Memilih yang mana dulu sebenarnya yang mau lakukan? Kalau menurut Tadi sudah saya menyinggung instrumen, padahal sebenarnya yang akan dilakukan pertama memilih mana sebenarnya Pak dulu? kalau menurut saya Pak yang waktu dekat ini mungkin Yang ya dalam waktu yang dekat Pak, ya betul. saya lebih memilih ke asesmen dulu mungkin Pak ya. Oh Pak melakukan, iya betul ya Pak, Karena itu asesmen. kan Penting awal ya Pak ya? awal Pak ya. Awal ya. Ya, betul Pak. Awal dari tahun ajaran baru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid mungkin Pak ya, dari Iya, segi minat dan sebagainya. Menurut saya itu sih yang penting Pak. Iya betul, memang betul juga ya Pak ya, karena memang tanpa diagnostik Pak yang bisa melenceng juga ya Pak ya, Iya. arah sasarannya untuk pembelajaran ya Pak ya. Ya, oke Pak. Luar biasa sekali Pak ya apa yang dikatakan Bapak ya. Nah Pak, kira-kira kapan kita akan bisa melihat Pak instrumen dari Bapak ini Pak? Iya, Pak. Kira-kira. Iya Pak, saya sempat tadi menyinggung mengenai itu Pak ya. Jadi mungkin kalau mau buat asesmen itu harusnya kan ada instrumen Pak ya. Nah, Ya. mungkin itu juga yang akan menjadi acuan saya Pak ya. Mungkin dalam minggu depan mungkin Pak ya. Saya akan harus membuat sebuah instrumen yang karena kan butuh sosialisasi juga ke guru kan Pak, bukan Iya. hanya sekedar membuat. Iya, iya penting sekali lagi Ya, itu Pak. jadi mungkin saya akan buat dulu Pak. Setelah itu saya akan persiapan untuk melakukan asesmen dia minggu depan. Oh, jadi Bapak akan melakukan seminggu begitu ya Pak ya? Iya Pak. Seminggu. Terus apakah Bapak masih ada kegiatan lain Pak? Mungkin minta saran atau minta pendapat atau apalah mungkin Bapak yang bisa ditambahkan dalam kegiatan itu Pak, dalam menentukan instrumen ini Pak? Kalau menurut saya Pak, untuk membuat instrumen asesmen diagnostik itu saya tentu perlu bantuan Pak. Oh Pak perlu bantuan juga ya Pak ya, karena Iya. masih baru ya Pak ya, tetap ya. Iya, Jadi betul, perlu Pak. juga ya Pak ya. Jadi mungkin saya perlu bantuan. Mungkin kebetulan saya ada kenalan Pak salah satu sekolah penggerak Pak. Mungkin saya bisa bertanya tentang Oh asesmen ya di betul. situ. Tentang bagaimana cara membuat instrumennya sehingga hasilnya itu bisa betul-betul valid dan bisa digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar daripada murid itu Pak. Selain itu mungkin untuk profil proyek tadi Pak ya. Mungkin Ya, saya akan ya. banyak Ya. berkonsultasi dengan Bapak juga karena saya lihat Ya siap Pak. Bapak sudah menerapkan P5 dengan cukup baik di sekolah Pak. Tidak masalah Mungkin saya Pak. akan kolaborasi dengan Bapak siap, lagi Pak. untuk ke depan. Untuk kolaborasi ya Pak ya. Oke, itu amanah juga dari kementerian Pak memang. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan Pak itu akan terlaksana ya Pak ya. Dan ini Pak, yang dari hasil percakapan kita ini Pak, kalau menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak? Tadi kan kita di awal bercerita kan Bapak kan punya harapan. Nah, setelah terjadi percakapan, saya mau tanya ke Bapak sekarang, apakah Bapak sudah merasa puas atau apalah atau gimana? Yang penting di sini apakah Bapak merasa sudah sesuai harapan dari percakapan kita tadi? Ya Pak, menurut saya Pak dari tadi jika melihat dari harapan saya di awal merasa kebingungan Pak ya untuk Iya. melakukan langkah awal. Akhirnya setelah percakapan dengan Bapak kemudian dibantu Pak dengan oleh Bapak sehingga saya menemukan beberapa hal yang mesti saya lakukan sebagai langkah awal Pak. Bahkan saya dapat plusnya tadi Pak. Saya sudah bahkan sampai ke project Pak. Nah, walaupun memang pada dasarnya saya cuma butuhkan langkah awal, tapi Iya, tiba-tiba iya. berkembang ke mengenai project ini. Project betul-betul. Iya Pak. Karena memang juga akan ke arah ke sana juga ya Pak ya. Iya Pak. Oke Pak, mudah-mudahan Pak akan sukses Pak, dan untuk menutup kegiatan kita pada saat ini Pak, mungkin saya mau berikan motivasi saja ya Pak ya, supaya sebentar Bapak dari kurikulum Merdeka Belajar ke kurikulum Merdeka Berubah, tetap juga Pak butuh motivasi Pak ya. Iya Pak. Paling utama juga motivasi, karena tanpa ada motivasi tidak akan berhasil juga ya Pak. Ya, dan mudah-mudahan ke depan sukses Pak ya.
Amin Pak. Oke, Mudah-mudahan, terima kasih Pak. banyak Pak, luar biasa Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya Pak di tengah mungkin kesibukan kita secara bersama-sama di beberapa kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bapak mau hadir mendengarkan eh, curhatan Pak ya, atau mungkin permasalahan yang saya hadapi, dan saya ucapkan terima kasih karena membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya. Sukses selalu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sukses Pak. Demikian percakapan kita Pak, dan dikembalikan ke Pak observasi Pak. Iya, terima kasih. Jadi setelah proses observasi atau coaching tadi dilakukan, saya melihat kayaknya suasananya sangat asik, di mana Iya, Pak. Pak Coach dan Pak Coach juga sering mengeluarkan mimik-mimik tersenyum. Jadi saya menganggap bahwa kali ini berjalan dengan baik. Kemudian pada saat observasi tadi saya melakukan ada beberapa catatan yang saya tulis, tapi sebelum itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Kos, menanyakan apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, indikator tadi Pak, tetap yang paling utama motivasi juga yang saya berikan juga ya Pak. Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan, indikator utama di situ Pak, saya berikan dukungan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan, bagaimana cara untuk mencari solusi yang terbaik, karena memang Pak tidak semudah juga Pak mengubah yang kurikulum Merdeka Belajar mau ke Merdeka Berubah, memang tidak mudah. Makanya di sini Pak butuh juga kompetensi yang luar biasa ya Pak ya, dorongan yang kuat agar senantiasa sebentar Pak itu bisa betul-betul berubah sesuai dengan kurikulum yang baru Pak. Oh iya. Terima kasih. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa indikatornya sudah tercapai ya. Iya, tercapai Pak. Bapak sudah melakukan memotivasi, Motivasi, kemudian sudah betul. membantu coach dalam hal membuat rencana aksi. Iya Pak. Di sini saya sudah membuat beberapa catatan. Ini yang pertama, saya lihat bahwa dalam proses coaching tadi Pak Coach tidak menjas atau tidak berasumsi serta tidak memberikan saran kepada coach, sehingga ini memang saya lihat sangat luar biasa. Iya Dan Pak. di rubrik penilaian itu menempati posisi yang paling tinggi. Ah, Ya, terima kasih Pak. yang paling tinggi. Kemudian saya melihat juga Pak Coach itu berperan aktif menggali potensi Pak Coach. Iya ya Pak. Sehingga Pak Coach ini merasa terterima dan terpecahkan masalahnya. Tadi seperti saya katakan tadi, sering keluar mimik tersenyum, itu refleksi yang apa namanya, yang secara manusiawi begitu. Iya Pak. Terima kasih Saya Pak. juga melihat Pak Coach tadi sudah membantu Pak Coach dalam membuat rencana aksi. Iya ya. Kemudian yang terakhir pertanyaan saya, kira-kira tadi dalam 3 kompetensi tadi Pak Coach kan tadi menitik beratkan ke memberdayakan coaching. Iya betul Pak. Kira-kira untuk Memberdayakan kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan Oh ya. oleh Pak Coach? Kalau yang sekarang ini kan Pak, saya kan mengembangkan kompetensi ke Pak Koci, Iya, memberdayakan Koci ya Pak ya. iya. Dan ke depan mungkin saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan di sini mungkin dengan pertanyaan berbobot kali Pak ya. Karena juga pertanyaan berbobot juga penting juga sih. Kenapa saya memilih memberdayakan Koci Pak? Karena kan ini kan berhubungan sama yang saya katakan tadi. Ini kan mau pindah dari kurikulum Iya. Merdeka Mengajar Pak ya. Merdeka Belajar mau pindah ke Merdeka Berubah. Maka di sini penting sekali kompetensi yang dikembangkan adalah memberdayakan coach Pak. Nah, ke depan ini saya akan pindah ke kompetensi tentang
pertanyaan berbobot Pak, karena Oh, sudah masuk ke ranah langsung kan, itu kan pertanyaan berbobot begitu Pak. oh iya, terima kasih. Jadi untuk ke depan Bapak akan menggali lagi atau mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Jadi ini yang paling terakhir, mungkin saya ingin meminta refleksi dari Pak, pertama dari Pak Koci terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Pak, dari Observer sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan refleksi. Jadi tentu hari ini Pak, saya merasa terbantu ya dengan perasaan yang semangat, bergelora, kemudian berbahagia Pak. Berbahagia yang paling utama Pak ya. Iya memang. betul Pak, bahagia. Jangan cuma murid yang bahagia Iya Pak, ya. betul Pak. Juga Guru gurunya juga. mesti harus bahagia. Selain itu Pak, saya merasa tadi bahwa Bapak tadi ketika memberikan coaching itu saya merasa seperti hanya berbicara kepada teman biasa Pak. Jadi menurut saya merasa aman, nyaman dalam ngobrol, berbicara, dan kemudian yang paling utama itu Pak, masalah-masalah saya itu terpecahkan tadi. Bahkan lebih dari itu lagi Pak, saya bahkan menemukan hal-hal baru lagi yang ternyata tidak diduga Pak. Bisa intinya saya merasa tentu berterima kasih juga ya, merasa senang, bersemangat hari ini bisa menerima coaching dari Bapak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang peran coach untuk sesi ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Coach untuk dapat merefleksikan. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya ini Pak mau berefleksi, ternyata Pak perannya coach di sini Pak memang sangat penting juga ya Pak ya. Karena tanpa juga ada peran coach di sini, mungkin coachnya ini jikalau dalam kesehariannya Pak ya, mungkin semua guru juga kalau tanpa ada peran coach mungkin tidak bisa berkembang juga ya Pak ya, tidak bisa akan maju karena apa? Mungkin tidak ada yang mendampingi dia kan. Jadi di sini kalau menurut saya coach itu sangat penting sekali Pak perannya. Ya, Iya. satu lagi mungkin Pak, tadi kan banyak pertanyaan yang diajukan ke saya. Sebelumnya kan biasa kalau banyak pertanyaan jadi malah tertekan Pak ya. Ternyata saya nyaman tadi loh Pak. Karena dengan senyumannya coach yang Terima kasih Pak. ya, luar biasa Pak. Itu tambahan refleksi Pak. Silakan Pak Ira. Iya, terima kasih pada Pak Coach dan Pak Koci. Jadi karena Pak Coach dan Pak Koci tadi sudah merefleksi, saya juga akan merefleksikan sedikit. Ya Pak. Saya lihat tadi dari proses coaching tadi memang sangat luar biasa ya, sangat bagus. Dimana saya lihat Pak Coach ini tidak merasa tertekan, tapi malahan menunjukkan sikap yang seperti Pak Koci katakan tadi, bahwa seperti teman. Kemudian yang kedua, saya juga terbantu kan, karena dari proses saya melakukan observasi ini, jujur saya katakan bahwa sekolah saya itu belum kurikulum merdeka ya, belum IKM. Ya. Jadi melihat dari tadi coaching tadi, saya bisa mengambil pembelajaran bahwa ternyata kurikulum merdeka itu sangat bagus dan ada beberapa tingkatannya. Iya ya, betul Pak. Mulai dari merdeka Belajar. belajar mandiri, Belajar kemudian merdeka Dari belajar, berubah, berbagi. Iya Pak. Mungkin kita berada pada sesi terakhir atau sesi penutup. Demikian demonstrasi konseptual dari kami. Saya Irawan Kasiraja, kemudian Bapak Paul Rompas. kemudian ada Pak Salehudin. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Bosel mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada rekan sejawat ataupun calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.